Great. Tema hari ini adalah kantong yang baru, the new bag. Ya, pernahkah Anda merasa hidup Anda itu penuh dengan doa, nggak pernah ketinggalan ya? Selalu ikut rajin, ikut ibadah, bahkan ikut aktif pelayanan. Tapi kok hidup ini tetap rasanya mentok, nggak ada perubahan. Oke, hati-hati ya. Mungkin masalahnya bukan pada anggur baru dari Tuhan, bukan, tapi pada kantong lama dalam diri kita. Right? Perhatian baik-baik. If nothing change inside you, nothing change around you. Jika tidak ada yang berubah dalam diri Anda, tidak ada pula yang berubah di sekitar Anda. Welcome back in this Andres Cyber Channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, kita sering minta mujizat ya. Tapi Tuhan tanya, bisakah engkau jadi kantong yang baru? Karena kalau hati kita masih keras, ya, pola pikir masih lama, ya, Tuhan bisa kasih berkat, bisa. Tapi kita sendiri yang akan bocor dan berkat itu hilang, gone, ya, gone with the wind, ya. Matius 9 ayat 17 bilang begini, anggur yang baru tidak disimpan dalam kantong yang lama. Anggur baru itu apa? Pekerjaan Roh Kudus, berkat baru, visi baru, ya enggak? Kantong lama itu hati yang keras, hidup yang lama, cara berpikir yang lama, ya. Bayangkan kalau ada orang sakit, dokter kasih obat yang paling manjur, yang paling the best lah ya. Tapi ternyata dia simpan obat itu di botol yang kotor, yang ya pasti penuh racun ya. Apa yang terjadi? Obatnya tidak menyembuhkan, malah bisa membunuh ya. Begitulah firman Tuhan dalam hati yang belum diperbarui. Ya. Pernah enggak? Ya, saya kasih contoh pelan-pelan ya supaya jelas ya. Waktu ini seperti sekarang, seumur sekarang ya, kita coba pakai baju waktu di SD di umur yang saat ini ya. Celana pendek biru, kancing yang pastinya sudah nggak bisa dikancingkan karena perut kita sudah buncit kan, sesak ya. Yang terjadi apa? Lucu kan? Ya, benar nggak? Ya, memang kita ketawa, ya. Begitu juga hidup rohani kita. Kita mau masuk dengan rencana Tuhan yang besar, tapi ternyata masih pakai mentalitas lama. Old mindset cannot handle new blessing. Ya, pola pikir lama tidak akan sanggup menerima berkat baru. Contoh kehidupan sehari-hari ya. Ada orang yang minta rezeki besar, tapi borosnya masih parah. Tuhan bilang, kalau masih bocor seperti itu, berkat sebesar apapun juga pasti akan habis. Ada orang yang mau dipakai jadi pemimpin, tapi emosinya masih meledak-ledak, sumbu pendek. Ya, Tuhan bilang, kalau engkau tidak mau belajar sabar, nah bagaimana mau menampung visi besarku? Ya, hello, dengar baik-baik ya, perhatikan ya. Pesan moralnya apa? Moral of the story, Tuhan rindu untuk mencurahkan anggur baru, karya baru, mujizat, berkat, dan pengurapan yang baru. Tapi kita harus rela diperbarui menjadi kantong baru. Hati yang lembut, pikiran yang diperbarui, karakter yang dibentuk, yang rela dibentuk, dan itu perlu bayar harga. Itu. The blessing you ask for needs the character you don't skip. Berkat yang Anda minta membutuhkan karakter yang tidak bisa Anda lewatkan.
Perhatikan ya, dengar baik-baik. Closing statementnya apa? Teman-teman, jangan sampai kita kehilangan berkat karena hati kita masih keras. Mari, mulai hari ini kita berkata, Tuhan, jadikan aku kantong yang baru. Kalau hati kita baru, hidup kita akan menjadi wadah yang kokoh untuk menampung karya Allah yang luar biasa. Ingat ya, blessing is not the problem, but the container is. Saya ulangi lagi ya, blessing is not the problem, but the container is. Berkat bukanlah masalahnya, tapi wadahnya. Tuhan siap memberi, tapi persoalannya, siapkah kita untuk menampungnya? Ayo, masing-masing jawab jujur, mikir. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ubah hati kami menjadi kantong yang baru, supaya kami sanggup menerima anggur-Mu yang baru. Bentuk kami, lembutkan kami, dan pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, senang sekali bisa berbagi firman Tuhan dengan Anda. Jika Anda terinspirasi dengan YouTube channel ini, jangan ragu untuk share ke medsos Anda. Sampaikan komen Anda di kolom komentar, karena setiap masukan sangat berarti. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Ingat, faith can move mountains. Dengan iman, gunung pindah. Sampai jumpa di YouTube saya yang mendatang. Tetap semangat, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memberitakan firman Tuhan. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo, padi sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Kitalah yang harus jadi pekerja-pekerjanya. Ayo, mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.